Pemirsa, jumpa lagi. Kita lanjutkan bincang-bincang kita, dialog khusus kita, karena ini sangat berharga sekali bagi pemirsa, supaya nanti kita memilih seorang pemimpin, seorang nahkoda kapal yang ganal, orang dibilang ini kabupaten yang paling besar ya, supaya di bawah layar menuju yang lebih sejahtera. Jangan-jangan nanti berlayar menuju Batu Karang, nah kita jadi tabrakan lagi nanti ya. Pemirsa, kita lanjutkan. Pak, tadi sudah banyak berbicara hal-hal yang tadi. Nah, kita sekarang ini yang terkait, kita singgung sedikit pencitraan itu. Kalimat pencitraan itu masyarakat juga belum begitu paham. Seperti apa sih Pak Saudara? Pimpinan yang tukang citra-citra gitu loh Pak. Saya bingung juga itu Pak. Untuk apa dan fungsinya apa sih Pak? Ya, silakan Pak. Pencitraan ini kan munculnya di era 10 tahun ke depan kan Pak ya. Sejak 10 tahun berlalu itu muncullah karena pengaruh daripada efek media sosial kita Pak. Sebelum media sosial kita terlalu belum melambung, saya kira pencitraan itu tidak muncul. Belum, ya kan? Karena pengaruh media sosial tidak bisa membawa ke pencitraan itu. Nah, pencitraan ini adalah hal yang memangnya bukan ada kepada kemampuan seseorang, Pak, untuk melakukan itu, ya kan? Tapi dia buat, dia mampu segalanya, ya kan? Akhirnya buatlah satu pencitraan yang memang walaupun itu hanya untuk melambungkan elektabilitas saja, tapi sebenarnya pencitraan itu yang di luar kemampuan seseorang sebenarnya. Terlalu jauh, dan visi misi orang pun kadang-kadang dengan dia melambungkan pencitraan itu bukan dari bagian visi misi mereka gitu kan. Hanya untuk membuat elektabilitas dia naik, itu saja. Berarti gini Pak, sebetulnya pencitraan itu termasuk tipe-tipe orang pembohong Pak? Iya betul lah Pak. Tipe-tipe orang pembohong itu pencitraan. Pencitraan. Jadi kalau pencitraan kita sebagai pedagang, ya kan, wah itu barangnya bagus luarnya dan dalamnya, tautannya dalamnya busuk. Nah, itu pencitraannya. Jadi luarnya saja. Nah, pemirsa, hati-hati ya, yang kaitannya pencitraan seorang pimpinan pencitraan, berarti nggak usah dipilih Pak ya? Nggak usah dipilih. Iya. Itu tipe-tipe orang tukang pembohong. Bohong. Iya kan. Itu Pak ya. Oke, itu yang harus dicermati oleh masyarakat semuanya. Terus yang tadi dikatakan Bapak, ada keadilan di pesisir tengah dan di bagian utara, itu keadilan yang seperti apa sih kalau masyarakat inginkan itu Pak? Yang diinginkan masyarakat kan gini Pak. Pengaruh ekonomi kita itu ada pada infrastruktur sekarang kan Pak. Infrastruktur terutama jalan. Ya. Nah, di daerah selatan kemungkinan kan infrastruktur yang ada bisa membawa, saya beri contoh gitu Pak ya, membawa hasil daripada usaha mereka di kampung untuk dijual belikan ke kecamatan dan sampai ke Sampit. Itu jangan sampai kos perjalanan mereka terlalu mahal Pak. Tinggi. Nah, kenapa tujuan pembangunan itu? Agar kos dia akan rendah. Berarti yang dari pesisir termasuk hasil perikanan ya? Perikanan ya kan, ini untuk daerah pesisir dulu. Ya kan, agar apa yang mereka lakukan itu adalah mengurangi kos mereka Pak. Ya kan, akhirnya apa? Tuntutan mereka kan betulin dong jalan ini, betulin dong sungai ini biar kapal saya kelotok kita bisa lewat. Ini contohnya gitu Pak. Ya kan? Nah, harusnya pemimpin itu bisa melihat di situ Pak. Tujuan kita membangun tuh Pak, bukan hanya membangun yang seperti saya bilang pencitraan saja. Ya kan, cuma dibaik-baikin, dipoles-poles, dicat, bukan. Tapi bagaimana masyarakat ini segi ekonominya akan mengambil keuntungan Pak dari menjual hasil daripada bumi yang ada di sekitar dia. Itu satu. Kedua, orang pedagang yang akan membawa barang-barang untuk di kampung dia. Kalau jalannya dia menuju satu itu bannya amblas Pak, ya kan, akhirnya kan menambah kos kan Pak. Nah, itulah sebenarnya pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat Pak. Apalagi di daerah selatan, di daerah utara, ya kan, berapa kos umpamanya ongkos angkut
kita ngangkut sembako dari sini masuk ke daerah Antangkalang, Pak. Kalau di kota Antangkalangnya, kecamatan mungkin bisa, tapi ke desa-desanya, ya kan? Nah ini kan akan menambah kos Kak, bagi mereka, Pak. Itu dia menjual hasil bumi mereka juga balikannya, ya kan? Nah, akhirnya kenapa? Di sana harga minuman mungkin di sini 3.000, Aqua tanggung di sana bisa 5.000. Kenapa? Ya kos ini karena akan menghambat operasional mereka tinggi, gitu kan? Nah, makanya kalau kita bicara di Pulau Jawa, ya kan, mereka tidak menghambat lagi apa aja yang masuk keluar dari satu desa, tidak ada pengaruh. Malah saya pernah meninjau satu industri telur aja, kontainer aja bisa masuk desa sini, Pak, katanya. Ya kan, kontainer bisa masuk ke satu desa. Yang di daerah Blitar itu kan. Nah, artinya apa? Ekonomi itu yang diharapkan masyarakat pembangunan itu, Pak. Bukan hanya sekedar membangun dengan asal-asal membangun saja, tidak. Tujuan pembangunan itu kan itu, Pak. Orang membangun satu infrastruktur. Ya kan? Masyarakat ini kan kadang-kadang, percuma bangun ini, dulu bukan. Tapi akan memberikan keringanan bagi masyarakat di desa itu dengan mengurangi kos yang terlalu tinggi. Dengan jalan mulus kan kosnya rendah, Pak. Nah ini Pak yang masyarakat perlu tahu gitu kan. Apa sih tujuan pembangunan itu? Kalau kita hanya tujuan bangun, asal bangun. Tapi kepentingan sosial ekonomi masyarakat apa? Berarti ya multi efeknya apa? Gitu, Pak, itu Pak tujuan negara kita membangun tuh itu. Berarti seorang pimpinan yang kita pilih ya pimpinan yang cerdas, ya kan? Iya. Yang mau diberi masukan. Karena mungkin yang tahu persis kondisi itu ya masyarakat sana. Iya. Berarti pimpinan juga harus peka ya, Pak. Betul. Wah ini desa ini perlu sekali, iya kan? Kalau tidak dia lewat sungai, nanti lewat darat lagi. Berapa harga gula sampai sana nanti? Iya kan? Jangan hanya mentang-mentang ini ada tim sukses di ujung sini, padahal ekonominya di sini tidak seberapa untuk kepentingan masyarakatnya. Sudah baik-baik saja. Ditambah lagi lebih bagus lagi. Tapi satu sisi daerah yang memang mungkin dianggap oleh pemimpin yang dipilih, wah di sana tidak mendukung saya dulunya. Nah, ini yang harus pemimpin itu yang harus cerdas dia seorang pemimpin. Kalau dia sudah terpilih menang, dia bukan lagi satu milik golongan yang tim mana, desa mana yang menangkan dia, tapi adalah semuanya. Itu rumah kita, isi kita, yang harus kita bangun, Pak. Betul. Ya? Oh iya. Terus sekarang keterkaitannya yang di tengah, Pak. Yang di tengah ini, Pak, ini kota ya kan, misalnya pertengahan di tengah ini kota gitu, Pak. Kalau menurut Bapak, Kabupaten Kota Waringin itu untuk di kota itu gimana, Pak? Sudah adil atau sudah merasakan gimana? Kalau di kota ini sebenarnya dengan yang di dari segi apa yang kita lihat di selatan dengan di utara kan sangat berbeda, Pak. Oh iya kan? Sangat berbeda. Di kota ini adalah masyarakatnya multi sekali, ya kan? Kelompoknya dari suku, agama dan semua kan terkumpul. Iya kan? Nah, yang jadi kendala kita di Kota Waringin Timur ini adalah masalah infrastruktur terkait dengan saluran air, Pak. Saluran air, drainase. Ya. Karena selalu setiap hujan yang cukup intensitasnya tinggi. Dan durasinya panjang, itu pasti besoknya banjir. Viral, Pak. Viral kan di media sosial. Ya kan? Tenggelam di sini. Itu mulai kapan itu, Pak? Itu kalau saya lihat itu sejak sudah hampir 10 tahun ini juga. Nah, ini ya seorang pimpinan harus betul-betul peka kan. Iya, betul. Harus betul-betul mereka paham tentang betul drainase ini. Iya. Sebenarnya drainase ini kan kalau kita mengharap dari APBD Kabupaten Kotim, mungkin itu hanya untuk membantu hal-hal yang kecilnya saja, Pak. Kita harus sharing dengan provinsi dan pusat. Saya yakinlah kalau ada seorang pemimpin itu dia bisa membuat satu perencanaan untuk membuka drainase dan pengeringan-pengeringan yang memang standar gitu kan. Saya kira tidak viral lagi seperti di Kotim. Tapi setiap hujan ini hujan viral. Banjir. Tapi ada yang menyukuri loh, Pak. Iya. Yang di bagian utara itu masyarakat syukur banjir gitu kan. Apa? Makanya katanya sampai bilang kenapa kok disyukurin gitu. Iyalah, maksud yang dibangun sana aja nggak bisa selesai banjir gitu kan. Nah, akhirnya kan kita kembali lagi. Betul. Yang mereka itu sebetulnya masyarakat kota ini mungkin ya
Kira-kira kalau menurut Bapak sudah cukup tak Pak? Sebetulnya untuk yang di perkotaan ini, untuk membangun apa lagi kira-kira yang dibutuhkan selain drainase itu? Itulah Pak, penataan kota Pak. Penataan kota. Penataan kota. Sampit ini kan sudah cukup padat Pak. Ya kan, harusnya ada membuat satu regulasi pemerintah daerah setiap membangun di dalam ruas-ruas jalan tertentu dalam kota ini harus ada petunjuknya. Jangan asal orang membangun asal-asalan saja. Yang kadang-kadang Bapak lihat kondisi orang bangun ruko, yang ini masuk ke dalam, yang ini maju ke depan. Ini kan sepele Pak. Tapi dengan keindahan, dengan penataan kota yang benar, itu kan tidak bisa begitu kan. Sepele aja bagi saya itu, bagi masyarakat awam. Tapi kan dari hal yang kecil dulu lah Pak. Iya kan? Dan saya yakin banyak juga untuk mengisi pendapatan-pendapatan di daerah kita ini Pak. Untuk meningkatkan PAD lah, ya kan? Nah, tapi dikelola dengan benar. Gitu kan. Banyak hal, ya kan? Yang bisa dipungut di dalam perekonomian yang berjalan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kota Waringin Timur kan tidak bisa redup dari bagian daripada pintu gerbang perekonomian di Kalteng. Kan? Nah itu harusnya dipertahankan bagaimana menatanya juga ekonomi dan juga infrastrukturnya yang benar gitu kan. Jangan asal-asal ambil PAD tapi penataan kotanya juga amburadul gitu kan. Ya harus ditata juga kotanya yang benar gitu kan. Ya kadang kita lihat orang membangun asal bangun IMB keluar. Tapi orang IMB, penata kota pernah nggak turun ke lapangan kan? Ya kan nggak jelas kan gitu. Nah ini perlu di pemimpin ke depan untuk kita di daerah tengah adalah penataan kota. Otomatis penataan kota terkait dengan kasus viral-viral setiap hujan durasi tinggi Pak. Itu semua terkait nanti. Karena kelemahan penataan kota otomatis efeknya dari situ juga. Ya harus sinkron ini, ya kan? Harus ada keberanian Pak seorang pemimpin nanti dalam membangun di dalam kota Sampit ini, di ibu kota kotanya ini, di tengah ini. Harus ada keberanian untuk memapas hal-hal yang memang harus dikerjakan untuk menata kota, gitu kan. Harus ada keberanian. Jadi seorang pemimpin harus ada keberanian dalam rangka menata kota akan lebih baik. Lebih baik, ya kan? Betul. Nah, tidak terbawa-bawa keterkaitan dengan politik, tim sukses dan sebagainya, yang murni yang murni menuju kodim yang lebih baik, kan? Jangan sampai nabrak batu karang lagi. Nah gitu ya. Terus berikutnya Pak yang mungkin masyarakat ingin tahu juga, dan ini mungkin calon pemimpin, ya kan, bisa terinspirasi, ya kan, dari narasumber. Kira-kira apa sih isu-isu politik yang sering digelontorkan terus bisa menyesatkan rakyat itu Pak, masyarakat? Isu-isu apa Pak biasanya? Yang pertama mungkin sebelum saya masuk ke isu Pak ya memang di Pilkada 2024 ini adalah terkait money politik Pak. Ini memang hal yang krusial sekali. Dan ini juga ibarat kata orang itu peribahasanya, ya kan, diinjak salah juga, nggak diinjak kita yang dipatok ularnya kan gitu. Jadi si malakama lah, ya kan. Satu sisi seorang calon pemimpin memberikan sesuatu kepada para pemilih, si pemilih juga menunggu. Nah harusnya kita mulai cerdas lah, mulai cerdas. Oke lah, kita tidak bisa menghilangkan itu secara keseluruhan. Tapi harusnya masyarakat kita mulai cerdas menilai, ya kan, mulai di stop dari kita yang meminta lah, ya kan, karena namanya dua transaksi ini kan seperti suatu transaksi hal-hal yang negatif narkoba aja kan Pak, karena kedua belah pihak sepakat kan, ya narkoba kan orang mau beli karena si penjual ada, harga pun berapa dibayar oleh si pembeli karena pembeli butuh. Nah inilah saya pikir dalam harmoni politik, ya kan, bagaimana masyarakat ini lebih memberikan kepercayaan amanah kepada seorang pemimpin itu. Salah satu kita berharap petugas-petugas yang sudah dibayar dengan pajak kita, ya kan, baik dari gabungan Gakumdu, ya kan, gabungan dari pemerintah maupun dari Panwas sendiri dan masyarakat sendiri yang
yang harus tahu Iya, diri gitu. makanya kadang-kadang kan Iya. saya lihat cuma dikasih 100, 200, 300. Iya. Jadi untuk 5 tahun itu, Betul. untuk 5 tahun cuma nilainya segitu gitu. Betul. Pak. Itu Iya. kerja 1 hari dapat sudah 200.000. Betul. Gitu loh. Tapi soal kita itu dibeli dengan itu, tapi akhirnya kan nanti terjadi penyesalan. Penyesalan. Tapi memang masyarakat juga ada, Pak. Masyarakat ini perlu juga dikasih edukasi. Ya. Ada uangnya nggak nanti? Nah, Kalau saya itulah melihat ada tadi, uangnya itu. Ini mungkin sudah apa ya? Sudah didoktrin, sudah mulai sejak dulu sudah menjadi budaya, Pak. Ya. Gimana kira-kira Pak, menurut Bapak cara memotong budaya-budaya yang kurang baik ini? Yang kurang baik ya itulah, semua kita nih kan di dalam se-Indonesia dari pusat sampai ke bawah juga menggaungkan no money politik kan Pak ya. Tapi realisasi dan tindak lanjut dari selokan itu kan tidak berjalan dengan efektif Pak. Ya memang kita tidak berharap itu bisa sedemikian kita bersihkan kan Pak. Minimal kita mengurangi. Satu memang harus kesadaran masyarakat. Nah kedua ya kan petugas yang mengawasin ini betul-betul harus mempunyai action yang benar, ya kan? Kalau mereka digaji dengan uang pajak kita ya Pak, tapi mereka alasan biar aja lah, toh nggak jadi masalah di bawah persoalan juga akan membuat tidak bisa menggugurkan seorang calon juga, bukan begitu, ya kan? Kita akan merubah sesuatu itu kan tidak mungkin kita merubah keseluruhan kan Pak, ada step by step ya kan? Nah disinilah Pak yang kadang-kadang petugas juga hanya duduk manis saja, ya kan? Tidak mengedukasi kepada masyarakat tentang hal-hal money politik. Hanya tempel aja tulisan kan money politik ini haram, money politik ini, ya kan? Nah kalau haram itu kan kembali ke agama sebenarnya, ya kan? Nah ada satu contoh kadang-kadang seperti Bapak Zakaria bilang, kalau orang mau maju ditanya uangnya ada nggak, ya kan? Nah, aku mau pilih dia ada uangnya nggak? Ya. Nah, sebenarnya bagi edukasi, saya berharap kepada petugas-petugas pengawas ini Pak yang perlu diedukasi Pak, ya kan? Ini kan nggak pernah mereka memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Seperti mohon maaf, Panwaslu Kabupaten, KPU-nya sendiri memberikan hal-hal itu di hadapan sosialisasi di hadapan masyarakat. Ya kan? Ya kalau si calon dengan tim suksesnya tidak akan sebetulnya kalau itu. Kalau aturannya sudah ada, Pak. Money politik itu bisa menggugurkan seorang calon itu. Ya, Ada aturannya gitu, Pak. Ya. Aturannya ada. Ya. Tapi apa ya? Terlalu panjang prosesnya. Iya, gitu loh Pak ya. Jadi mungkin untuk pemirsa ini atau masyarakat, ya kan, juga untuk calon pemimpin, ya kan. Kapan lagi kalau nggak mulai sekarang? Ya. Kita mulai kan Pak. Ya. Nanti kasihan anak cucu kita, Betul. ya kan. Jangan-jangan itu salah satunya kita menjadi dosa besar nanti. Betul. Pimpinan kita kalau kita tetap melakukan hal-hal yang seperti ini, masyarakat juga seperti itu kan Pak ya. Nanti untuk berapa tahun ke depan akan menjadi apa? Lebih merosot lagi demokrasi. Betul. Seperti itu Pak ya. Indeksnya turun terus Pak. Nah, ya. 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 Memang salah satu di samping petugas tadi yang kita harapkan Pak ke depan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, para pemangku agama juga itu akan sangat mempengaruhi juga Pak. Artinya ceramah-ceramah di pengajian-pengajian memberikan edukasi bahwa kalau satu agama menyatakan itu haram uang, nah itu juga akan mempengaruhi juga sebenarnya, ya kan? Akan mempengaruhi bagaimana agar masyarakat berpikir ulang gitu kan. Tapi yang sudah ya silahkan aja yang lain. Tapi kan sedikit banyak akan mempengaruhi situasi politik di daerah Pak. Karena saya pernah melihat di satu daerah yang memang masyarakatnya pertarungannya waktu itu ada terkait dengan sektor agama ya kan. Nah para ulamanya menjas bahwa kau menerima uang dari si pasangan A ya kan itu haram ya kan. Anda akan tidak kami mandikan kalau meninggal. Wah itu sangat berpengaruh sebenarnya Pak. Ya, saya terjun langsung itu menyaksikan langsung itu. Dapat dari mulut orang-orang yang pemilih Berarti sebetulnya cerdas. Bisa Pak dilakukan. Bisa dilakukan Bisa. asal kita sama-sama Sama-sama kompak Pak. gitu Pak ya. Betul. Kompak serentak. Dan masyarakatnya cerdas juga sudah Pak. Tapi kan susah juga Pak ini Pak. Coba
yang korupsi segala macam itu pejabat semua. Nah. Berarti kan memberi contoh yang kurang baik terhadap masyarakat. Masyarakat mau korupsi apa? Tapi masih ada Pak masyarakat kita yang sadar begitu. Ya, Ya. contoh saya bilang kejadian itu terjadi Pak, bahwa dengan para ulamanya memberikan aturan hukum yang sangat menyiksa bagi batin dia, ya kan? Dia berpikir ulang juga, gitu kan? Berpikir ulang juga. Nah ini kita kan tidak melihat para ulama kita di daerah, para pemangku-pemangku agama kita yang ada di Kotim kan harusnya itu memberikan edukasi juga, ya kan? Jadi ya masalah tidak 100% saya kira akan mengurangi lah Pak. Iya. Lagi kalau orang yang sudah sakit-sakit mungkin akan terima duit berpikir kalau ada satu informasi dari agama tertentu menyatakan ini haram, ya kan? Nah ini harus ada, walaupun fatwa MUI kan sudah ada kan Pak. Tapi bagaimana mensosialisasikan ke bawah? Ini peran para pemuka agama sangat ditunggu juga. Ya. Ini pesan moral ini untuk pemeran agama, baik itu pendeta, ustadz, ustadzah, pastor dan sebagainya. Mulailah saat sekarang ini kita memberikan edukasi yang baik, karena rata-rata memang kalau kita lihat yang terjadi seorang koruptor itu ya pejabat gitu kan. Tapi biarlah mereka itu yang akan menerima dosa dan neraka yang mereka terima. Betul. Masyarakat jangan ikut-ikutan ya Pak. Nggak usah ikut gitu. Nggak usah ikut. Nah, kalau perlu harus bisa membedakan di dalam pola pikir kita bahwa mereka adalah orang-orang penghuni neraka, kita adalah orang-orang penghuni surga. Nah, itu harus kita camkan. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana gitu kan ya. Pilih yang surganya gitu Pak ya.